Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah, azana Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah kita aturkan pujian, sanjungan, syukur semata hanya untuk Allah Ta'ala yang teriring doa, salawat, salam semoga tercurah untuk Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya di kesempatan taklim kita kali ini, tema yang kita angkat adalah syukur adanya jihad terbesar. Syukur berarti menggambarkan luasnya nikmat. Yang itu jelas tercurah, sehingga hati setelah mengenal menjadi suka, sehingga akan menjadi pendorong, penyemangat untuk berkarya. Karena syukur itu bukan bernikmat-nikmat, tetapi syukur menggunakan nikmat untuk nambahi agar semakin taat. Setelah mengenali besarnya nikmat, hati bahagia, lisan berucap hamdalah, amal perbuatan mewujudkan peningkatan ketaatan. Apa bentuk nikmat itu? Yaitu kesempatan adanya jihad terbesar. Sehingga orang yang mendapatkan fadilah nanti akan sangat luas sekali. Kenapa? Terbesar. Alasan kenapa tema ini kita angkat, karena luasnya area jihad yang sering itu dipersempit. Luasnya area jihad yang sering itu dipersempit. Ketika mendengar kata jihad, seringnya kesan di masing-masing kepala apa? Perang. Dua kubu, duel, senjata masing-masing. Dengan kondisi mengerikan, banyak korban, orang-orang mati bergelimpangan. Akhirnya banyak janda-janda, yatim-yatim, kondisi yang porak-poranda. Secara umum ketika orang mendengar kata jihad terkesan seperti itu, sehingga banyak orang yang condong tidak suka. Kenapa? Hancur-hancuran. Itu sering jihad dipersempit dengan hal yang seperti itu. Makanya karena area jihad itu luas tapi sering dipersempit, makanya kita angkat supaya yang luas tetap luas, sehingga semuanya mendapatkan kesempatan akan keluasan. Karena di antara hikmah dari luas agar itu terjadi pemerataan. Berikutnya nomor 2, tujuan. Kenapa tema ini kita angkat? Jawabnya mengenal luasnya jihad, agar semua kaum muslimin punya kesempatan mendapatkan jihad secara merata.
Ketika jihad dimaknai dengan makna yang sempit, yang punya kesempatan siapa? Seringnya sebatas tentara, ya kan? Dan tidak semua tentara diberangkatkan. Seringnya dikesankan pada kondisi perang, sementara kenyataan perang tidak setiap saat. Perang Badar tahun kedua, perang Uhud tahun ketiga, loh bisa dibilang kayak setahun sekali. Perang Ahzab malah tahun yang kelima, loh jaraknya malah 2 tahun. Hudaybiyah tahun yang ke-6, penaklukan kota Mekah tahun ke-8, perang Tabuk ke-9. Di tempat yang berpotensi ada, itu pun suka masuk kategori jarang. Tidak semua tentara itu bisa terjun ke medan juang, sementara manusia itu banyak dan tempat itu masih luas. Itu apabila dimaknai dengan sempit seperti itu, orang yang mendapatkan kesempatan jihad itu kan sangat sedikit kan. Padahal itu sebenarnya adalah jihad itu adalah area yang sangat luas. Dengan keluasan yang ada, hikmah diantaranya adalah supaya setiap orang itu mendapatkan kesempatan. Walaupun orang mati sedang beramal soleh itu termasuk syahid. Walaupun orang yang mati tenggelam dari kaum muslimin juga syahid, mati kena reruntuhan kaum muslimin juga termasuk syahid, mati ada gangguan organ tubuh pun juga termasuk bagian dari syahid dari kaum muslimin, karena perut termasuk melahirkan juga demikian. Tetapi kan nggak semua orang itu matinya juga dalam kondisi seperti itu, termasuk kena penyakit taun. Nggak setiap diri itu kena penyakit taun. Taun itu nopo? Penyakit ganas, waktu singkat, banyak memakan korban. Seolah sore cek seger meger, esok wis mati. Dan itu merata, korbannya banyak, bisa puluhan ribu, bahkan ratusan ribu. Yang kayak begitu itu namanya taun. Sampai isu pandemi beberapa waktu kemarin sampai seperti itu, cepat, nggak bisa mengelak, korbannya sampai puluhan ribu dalam tempat yang ada. Kan kayaknya kan jarang entah. Kira-kira bentino sing mati telu geger belum kira-kira ya? Sedino telu, 2 dino 6, wis geger belum kira-kira? Sementara tahun kan nggak seperti itu kan karakternya. Ganas, waktu cepat, gak terelak, dan korbannya banyak. Dan kenyataannya itu taun gak gampang ada, dan gak semua tempat itu ada. Walaupun itu juga termasuk kesempatan matinya syahid, tetapi itu pun juga masih sangat terbatas. Sementara yang hendak kita pelajari di sini, jihad yang ada lebih luas daripada itu semuanya. Lebih luas daripada itu semuanya, sehingga harapannya seolah setiap orang kaum muslimin mendapatkan. Kapan? Setiap saat, gak usah nunggu momen-momen, gak nunggu kesempatan tertentu, per detik bila mau kali ini mendapatkan. Kenapa? Saking luasnya. Ini tujuan kenapa tema ini kita angkat, yaitu mengenal luasnya jihad agar semua kaum muslimin punya kesempatan yang merata. Dan materi terambil dari kitab Fadl Dakwah Ilallah Ta'ala oleh Syekh Dr. Fadl Ilahi pada bab yang terakhir, yaitu bahas yang ke-23, itu masuk kategori bab yang terakhir. Mungkin waktu depan bila kita mengadakan kajian, mungkin rujukan bukunya sudah beda lagi, karena sudah dianggap selesai. Satu kitab itu ada 23 bab, dan sudah kita sampaikan poin demi poin di pertemuan di tempat ini. Berikutnya, dasar hukum tentang luasnya jihad
dan itu merupakan kunci kesuksesan dengan menukil sebuah ayat ada di surah Al-Ankabut ayat yang ke-69. Allah firmankan yang kita baca, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Walladzina, dan orang-orang yang jahadu, mereka bersemangat untuk jihad, fina, di jalan kami, lanahdiyanahum, demi Allah kami pasti akan berikan hidayah, bimbingan buat mereka, subulana, akan jalan-jalan kami. Walladzina, ini jumlahnya berapa? Banyak, nggak terhitung. Sehingga untuk itu semua orang punya kesempatan. Jahadu, dari kata jahada, ya jahadu, jahdan, ikut wazan fa'ala, fa'ala yufa'ilu mufa'alatan, jahada yujahidu mujahadatan. Mana bahasa jahdun itu lelah atau sungguh atau berjuang, dari kata jim hak dal, itu ada beberapa makna dengan beberapa macam bacaan. Kalau mengikuti wazan fa'ala artinya berlelah-lelah, berpayah-payah, saling lelah dan tidak kenal lelah. Mana yang lain bersungguh-sungguh, kerja keras. Itu masuk makna jihad itu. Bila kita mengenal bahasa dari sisi situ kan nggak ada kan kesan semata perang, tapi itu luas, dan siapapun ketika berkarya itu mengalami kelelahan. Orang yang lelah itu hanya yang terjun ke medan perang saja nggih? Jawab, tidak. Makan kewareken ya lelah, nggih mboten? Nganggur kesuwen ya lelah. Ngelamun kenemenen ya lelah. Melayu kekeselen nggih lelah. Kerja nggak kenal waktu pun juga jadinya lelah. Ngopeni anak sak lairan telu, wonten ceritane, lahir pertama siji, lahir kedua loro nggih, lahir ketiga nggih telu, lahir keempat ya papat, lahir kelima ya 5, ping 5 wis 15, lahir ping 6 ya 6, 21, lahir ping 7 ya 7, lahiran ping 7 anake 28. Ini kira-kira ngopeni pun kesel napa dereng? Lah siji kesel kaya ngono pon anake loro, iya kan. Artinya sebatas mengenal kata lelah itu siapapun itu berpotensi kelelahan. Karena Allah menyebutkan walaqad khalaqnal insana fi kabad, atau kama qala ta'ala, sungguh kami cipta manusia itu serba repot. Ada yang enggak repot? Enggak ada, semuanya repot. Sampai orang kafir pun juga repot. Repot merasakan kesakitan, sampai Allah menjelaskan in ta'lamun fa innahum ya'lamun kama ta'lamun. Jika kamu kelaran, mereka juga kelaran sebagaimana kamu kelaran. Cuma kamu punya harapan yang mereka enggak punya harapan. Semuanya mengalami kelelahan. Maka daripada itu, wilayah jihad artinya orang bekerja keras nganti kesel itu adalah sangat luas. Semuanya punya kesempatan. Itu dasar hukumnya. Bahasanya jihad itu merupakan wilayahnya sangat luas. Sesuai dengan judul, syukur adanya jihad terbesar. Masuk yang keempat, uraian. Yang A, arti jihad secara bahasa dan secara istilah. Secara bahasa, jahada ya jatuh jahdan, memiliki makna bersungguh-sungguh, berjuang. Juhdun, lelah. Jihad, berjuang. Itu beberapa kata dengan makna, dengan pelafatan agak berbeda-beda, maknanya juga agak berbeda tapi mirip-mirip, tapi diambil dari kata yang serupa, jim hak dal.
Secara istilah syar'i, jihad adalah mengerahkan potensi sampai kesel dalam rangka meninggikan kalimat Allah. Itu ketika didefinisikan. Mengerahkan potensi nganti kesel dalam rangka meninggikan kalimat Allah. Itu ketika didefinisikan. Potensi, modal, kemampuan yang dimiliki masyarakat sekedhik napa kathah. Kita sami dipun paringi modal napa? Modal waktu. Nggih mboten. Modal tenaga, modal pikiran, modal harta. Banyak kan potensinya, modal-modal ngoten niku. Nah, apa yang kita miliki, entah itu waktu, pemikiran, tenaga, lesan, harta, bila semuanya kita serahkan, yang kerja kita sampai kesel, itu semua kita serahkan dalam rangka meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu semua masuk kategori jihad. Waktu kita habis untuk cari ilmu agar kita paham ilmu syar'i, itu juga jihad. Apa yang telah kita pahami, kita amalkan, kita kesel, itu juga termasuk jihad. Apa yang sudah kita ketahui kemudian kita ajarkan sehingga waktu itu seolah belajar, paham, beramal, dakwah nganti waktu habis, itu juga termasuk bagian dari jihad. Memeras pikiran, mencari terobosan-terobosan yang menjadi wilayah kerja akal, termasuk musyawarah nganti kesel larut malam, nganti badan sakit, itu juga termasuk bagian dari jihad. Butuh dana, orang bekerja keras, akhirnya untuk pribadi saat cukupi, selebihnya disumbangkan karena butuh fasilitas ini itu. Itu juga termasuk bagian dari wilayah jihad. Termasuk ibu-ibu supaya siap menyiapkan generasi, lahir anak 1, lahir anak 2, dan seterusnya, ngopeni nganti kesel. Hamil niku kesel mboten? Sing tekoni bapak ya rason jawab, orang tahu hamil. Allah menjelaskan wahnan ala wahnin, kurhan ala kurhin, lemah di atas lemah, sesuatu yang membencikan di atas membencikan. Mana itu berat. Lahir anak 1, anak 2, apalagi kembar-kembar, itu jelas sangat berat sekali. Nah, senada dengan itu, supaya lahir generasi yang hebat, memang ketika menikah niatane ketika punya anak kaya Nabi Sulaiman. Apa niatan Nabi Sulaiman ketika hendak mendatangi istri-istrinya? Apa niatane? Ben hamil kabeh, lahir lanang kabeh, jadi penunggang kuda kabeh. Lho kira-kira ngopeni anak ngaten kesel mboten? Niku diniat pun ngaten termasuk jihad mboten? Lho termasuk bagian dari jihad. Apapun peran kita dalam rangka meninggikan kalimat Allah, karena kemampuan berbeda-beda, tapi masing-masing itu tahu potensinya dan diserahkan dengan kerja keras, itu bagian dari jihad. Ibaratnya mobil pentil niku wonten regane mboten? Betul-betul nggih. Karena ya cepotono kayak gladaken. Penak mboten kira-kira ngoten niku. Senajan to murah niku nilainya tuh luar biasa, ya enggak? Jangan rendahkan potensi. Makanya Nabi SAW dalam rangka untuk memperkokoh yang semuanya itu dilibatkan, sampai yang punya peran seolah itu paling kecil itu amat sangat dihargai. Napa kasusnya? Tukang nyapu masjid, perempuan hitam, Joko ganteng, kira-kira lek perempuan hitam ngelirik mboten? Tak rapi sing tak pilih perempuan hitam, ngoten nggih kira-kira nggih. Sire kan sing kuning langsat ngoten nggih. Ini kenyataannya malah ireng meles, yang putih mek untune. Lek wayah meringis, ndara meringis yo ra putih. Sedara dengan itu,
Itu ketika meninggal Nabi itu mau rumangsa kelangan. Loh nyandi meninggal. Loh aku kok ora dikabari. Ini kan rumangsa kelangan. Nganti minta tunjukkan di mana kuburannya. Nyolati. Loh niku orang terpenting. Goleki orang yang dianggap paling rendah. Kenapa ada perhatian sampai seperti itu? Jawab, jasa dia di bidangnya itu luar biasa. Dan itu sudiman itu cuma itu dibutuhkan. Makanya yang dapat iming-iming tentang fadilah masjid bukan sebatas sing bangun tok. Adanya amal jariyah. Bukan itu saja, sampai pemakmur pun juga demikian. Nah begitu. Sampai ada perintah untuk membuat bersih wangi. Yang nanti orang yang iktikaf, yang sholat, yang tawaf, itu bila di Masjidil Haram tawaf ada tawafnya. Itu bahkan kebersihan itu termasuk disebutkan khusus oleh Allah Subhanahu wa taala menjaga kebersihannya. Sampai harumkan. Makanya kalau kita lihat di Masjidil Haram sing wayah ngoles Hajar Aswad ben wangi niku pelayannya napa malah bose. Loh bose sing ngoles niku malahan. Padahal itu hanya mengharumkan. Kenapa kok begitu? Bagian dari program besar, walaupun dia itu sedang berada pada bagian yang dianggap kecil, tapi nilainya sangat besar. Jadi begitu, arti jihad secara luas itu begitu, yaitu mengerahkan potensi sampai lelah dalam rangka meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala, walaupun potensinya sebatas tukang nyapu, kayak mobil sebatas nopo? Pentil dan semisalnya, tapi itu perannya luar biasa. Semuanya punya kesempatan. Yang B, motor penggerak jihad. Apa itu? Nafsu. Tiang niku ben gadah semangat, siap bekerja keras, berlelah-lelah niku napa pendorongi? Nafsu. Sementara nafsu salah satu jenisnya namanya nafsu ammarah bisu, yang itu condong memerintahkan yang buruk. Pada kondisi kayak begitu sebenarnya itu potensinya besar. Kenapa? Motor penggerak. Orang itu siap bekerja keras, berlelah-lelah, berjuang apapun karena ada dorongan nafsu. Sementara nafsu itu seperti itu. Makanya kita butuh mengenali, mengelola sehingga nanti hasilnya luar biasa. Kalau begitu nafsu niku napa maknane? Selera, kemauan. Nek wayah sehat, cek rangah, wonten canggai sing renyah, semangatnya mbok terus pundi kira-kira? Udan-udan mangan canggai, enak mboten? Antep wae. Pokoke wong sehat untane cek rangah, tapi lek wedal-adil nggih kelosor ngerontor-rontor mengkene. Itu kegemarannya. Nah, ketika sakit gigi sekarang dicepai canggai terus pundi? Gak bernafsu. Napa nafsu niku maknane? Kemauan, selera, hasrat. Bernafsu berarti berambisi besar. Tetapi nafsu itu adalah condong kepada yang buruk. Kenapa? Pengen seneng, instan, sering, nggak mikir halal atau haram. Sing penting seneng. Niki bawaan dasar nafsu yang namanya amarah bisu. Hewan panggih ngoten, wedhus roh ijo-ijoan. Ari kalau bernafsu mikir mboten iki tandurane sapa? Sing penting napa? Roh ijo pangan. Mikir mboten? Gak mikir. Sering manusia pun juga punya seperti itu. Sebagian Allah menjelaskan innan nafsa la ammaratun bisu illa ma rahima rabbi au kama qala ta'ala. Ada di dalam surah Yusuf yang ke-53. Sesungguhnya nafsu itu ammarah, banyak memerintahkan yang su, kecuali yang dirahmati oleh Allah. Nah, akhirnya kita harus mengkombinasikan antara sebagai motor penggerak, kemudian punya kecenderungan jelek, tapi ada yang selamat, yang dirahmati. Nah, berarti di sini kita dibimbing untuk mampu mengelola. Sehingga nanti fungsinya penggerak itu luar biasa, tetapi bukan sebatas gerak yang menghancurkan, tetapi terarahkan. Sebagaimana fungsinya api nanti bisa meluluh lantakkan, tapi ketika bisa mengemas,
sangat bermanfaat. Nanti manut geni disai saged mboten? Geni disai saged mboten? Saged napa? Korek. Ini kan geni disai lho nggih. Ini kan dikelola, kan dikemas kan, begitu dijasnya langsung mabuk lah kan begitu kan, jenenge kan geni disai. Kata geni bahaya, disai apa mungkin, tapi kenyataannya bisa. Itu namanya kan mampu mengelola. Nah kita dibimbing untuk mampu mengelola. Gas bumi ditabui, tabung niku didene teng pundi-pundi, jadi bahan bakar masak niku kan kemampuan mengelola. Nafsu pun juga kita dibimbing untuk mampu mengelola. Salah satu sisi itu mendorong kepada yang jelek, tapi ada potensi dirahmati, berarti kan ada kesempatan mengendalikan sehingga terkelola, nanti akan bermanfaat. Bagaimana cara mengelolanya? Sebagaimana ada pada surah An-Nazi'at. Wa amman khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata yal ma'wa. Ini cara mengelola. Wa amman, dan adapun orang yang khafa, dia takut, maqama rabbih, kedudukan Allah Rabbnya, keagungannya luar biasa. Ketika sedang marah kepada orang kafir, sangat mengerikan. Syadidul iqab, kepada mukmin arhamur rahimin. Orang semakin mengenali tentang Allah, kedudukan Allah dengan nama-namanya, itu nanti akan bisa menaklukkan jiwa. Makanya jiwa manusia dikenalkan kepada kedudukan Allah menggunakan nama-nama dan sifatnya. Quran Sunnah menjelaskannya, para sahabat telah memahami, mempraktekannya, dan mereka sukses pemahaman prakteknya. Kesana cara mengetahui tentang kedudukan Allah dikenali, sehingga nanti ada taklim. Bila sudah begitu, nafsunya nggak boleh sembarangan berbuat. Makanya dia mengendalikan. Allah firmankan, wa nahan nafsa anil hawa. Nafsunya dilarang dari mengikuti apa yang setiap kali punya kemauan turuti. Nggak boleh ngono kuwi, tapi mikir. Sir ya sir, butuh ya butuh, seneng ya seneng. Tapi halal po haram, oleh orang, nanti dampaknya bagaimana? Itu cara mengendalikan. Itu cara mengendalikan, dan itu proses dari tazkiyatun nafs, mensucikan jiwa, dan itu harus dipaksa. Kalau tidak bisa dipaksa, tidak bisa. Paksa. Senang, serius, senang, paksa untuk berhenti. Susah maunya putus asa, paksa untuk tidak berputus asa. Mau bangun malam, ini kira-kira langsung semangat nopo kerip-kerip aras-arasen. Ning lha mboten dipaksa ndang lungguh ngoten ra budal-budal niku mengke. Napa malah sitane muni diluk engkas ngoten nggih. 5 menit malah 50 menit ngoten. Itu udah dipaksa itu. Maka segera duduk, kucek-kucek mata, nanti bencok kelet. Segera mendongak ke atas, zikir kepada Allah. Segera beranjak, sikat gigi, berwudu, sholat. Nah, seolah nanti lagi etes, kan dipaksa. Lo nggak dipaksa nggak bisa. Banyak doa. Itu namanya wanhan nafsa anil hawa, nanti akhirnya terarahkan. Bila sudah mengenal keagungan Allah, kenikmatan surga, ngerinya neraka, karena dengan ayat-ayat Allah memberikan taufik, itu nanti dimudahkan untuk taat. Makanya hasil akhir adalah fa innal jannata hiya al ma'wa, surga sebagai tempat tinggalnya. Itulah nafsu al mutmainnah, jiwa yang tentram dengan ilmu, tentram dengan zikir, tentram dengan taat. Ketika salah, tentram dengan bisa tobat dan istighfar, tentram bisa sodakoh, itu bisa menyejukkan hati, punya tabungan, menggugurkan dosa-dosa. Bila sudah begitu nanti dikatakan ya ayyatuhan nafsu al mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nah begitu, jiwa yang tentram dengan ilmu syar'i, dengan manhaj yang benar, tentram dengan tauhid, tentram dengan amal, bisa ikhlas, bisa menghamba dengan benar, bisa sedekah, salah bisa tobat.
kita sami lek salah pun nate saged tobat napa dereng? Lek muni astagfirullah wa atubu ilaih penak nggih. Ya Allah ampuni saya tobat penak nggih. Tapi tobat yang benar sudahkah kita bisa? Belum tentu. Makanya sahabat tidak boleh dicaci walaupun ada yang zina. Kenapa? Mereka bisa tobat. Buktinya zinanya enggak konangan, tapi dikuasai rasa takut resiko di akhirat, mendorong dia datang kepada Nabi, bersihkan saya. Nabi menolak, ngengkel, datangi lagi sampai 4 kali. Itu apa pendorongnya? Karena pendorongnya itu memang bisa tobat dan siap dihukum, dibandemi waktu nganti mati niku lorong mboten. Kira-kira mawon lorong nggih. Mau kadang mek cil lorong malah nganti bandemi sak mati ini terus pun di lorong. Kenapa direla seperti itu? Karena ngerinya neraka luar biasa, makanya itu siap berjuang menahan sakit sampai mati. Sementara sakit dunia itu supaya agak ringan digambarkan ngerinya neraka sehingga nanti akan terasa ringan, apalagi sebagai penggugur dosa, nanti pendorong untuk tabah dan mendekat kepada Allah. Ya Allah tolong saya, sabarkan saya, beri saya kemampuan. Nah senada dengan itu mereka sampai seperti itu, ternyata bisa tobat itu luar biasa. Terus pun dicaranya bisa tobat. Satu, mengenal ngerinya neraka. Ayat sunnah banyak cerita seperti apa ngerinya neraka, kita kenali. Yang dua, ada rasa ngeri. Lek moco paham gampang nggih. Neraka itu mengerikan, gampang nggih. Gampang mboten? Gampang. Tapi ada rasa ngeri, bisa? Gak gampang. Ketika salah, yakin kejebur neraka. Kenapa? Jelas punya dosa, nggak tahu diampuni apa enggak. Itu bisa pingsan. Pernah kita dosa, kelingan dosa nih, ngerinya siksa, kita pingsan? Kayaknya belum. Sampai itu ada yang pingsan. Jadi gubernur sering pingsan, dikomentari masyarakatnya. Lah gubernur gampang semaputan terus piye? Padahal itu pingsannya itu bukan karena kesehatan kurang fit, bukan. Tetapi ingat masa jahiliyahnya, setelah mengenal Islam, dia tuh membodohkan dirinya. Kenapa dosa kayak begitu kok dulu saya kerjakan? Lah aku mati pas jahiliyah sok nasibku kaya ngopo? Lah aku mati pas jahiliyah nasib esuk aku kaya ngopo? Alhamdulillah kok diberikan hidayah. Lek kalingan ngono itu bisa pingsan. Loh, berat kan tobat itu? Belum tentu kita bisa. Sahabat itu bisa. Buktinya mereka minta pada Nabi, bersihkan saya. Lewat persaksian Nabi SAW, satunya disolati. Ketika ada yang mencela, dikatakan jangan kamu cela, jangan kamu bantu setan untuk mencela dia. Wih salah, cik tok lokne pisan. Sementara dia itu kan berbenah pengen mentas. Sekarang dibersihkan. Sekarang dia itu sudah berenang-renang di sungai surga. Itu kan kisahnya Maiz, baca di Sahih Bukhari. Sudah kayak begitu, mereka itu bisa. Itu kan bahagia kan bisa tobat itu. Termasuk nafsul mutmainnah. Perempuannya juga sama. Ketika anaknya sudah lahir, disusui, bisa disape, diserahkan, dicarikan galian, dipendem, benjom pelayu, akhirnya dibandemi sak mati nih. Setelah itu disolati. Ada yang mencela, dikatakan jangan dicela. Tobate de'e. Lek tinggi traktir wong 70 cukup. Berarti pahala tobatnya bukan sebatas dia selamat, tetapi jik turah-turah tinggi traktir wong 70 tasik cukup. Pinten regane surga? Kok pahala tobat kena tinggi traktir wong 70, luar biasa kan? Bisa tobat termasuk tentram. Nah, seperti itu. Itu termasuk nafsul mutmainnah, bisa bertobat. Makanya kita berlatih. Berikutnya bagian yang C. Karena jihad itu luas, bagaimana praktek jihad, maka kita akan mengenal praktek jihad Nabi SAW. Yang pertama diistilahkan dengan jihad dan kabiro.
Itu ada pada surah Al-Furqan 52. Wala tuti'il kafirin wajahidhum bihi jihadan kabira. Kamu jangan taati wong kafir dan berjihadlah kamu dengan Al-Quran dengan jihad yang besar, jihadan kabira. Ayat niki makiyah napa madaniyah? Diturunkan tasih wonten Mekah napa pun hijrah teng Madinah? Tasih wonten Mekah. Al-Furqan termasuk makiyah. Baca tafsirnya. Jihad fisik belum ada. Perang Badar, perang Uhud, perang Ahzab, itu semuanya ketika sudah ada di Madinah. Di Mekah nggak ada perang fisik, senjata, duel. Fayak tulun, auyuk talun, membunuh atau dibunuh tidak ada. Tetapi itu sudah diberikan nama dengan jihad dan kafiro. Juga ada perintah untuk Nabi kita, ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafikin. Wong munafik supaya dijihati. Prakteknya Nabi, wong munafik niku dipateni mboten? Mboten. Apa kata Nabi SAW? Lek nganti wong munafik dipateni, wong-wong sing awam sing mlebu Islam roh lho. Lah kaya wong cem dipateni, aku engko dimik-dimlem mlebu Islam dipateni pisan. Gak sido. Ternyata tidak ada yang dibunuh orang munafik itu. Tapi Allah mengatakan jihadlah, jahidil kufara wal munafikin. Ternyatanya nggak pakai senjata. Ternyata itu Allah mengatakan jihad. Dan bahkan namanya jihadan kabiro. Kalau gitu yang dikerjakan Nabi di Mekah diperintahkan jihad niku bentuke nopo? Ternyata bentuk itu sudah dikatakan jihadan kabiro. Padahal itu bukan duel di medan perang, tapi dikatakan jihadan Nabi kabiro. Napa bentuke? Yang dikerjakan Nabi napa wonten Mekah? Satu, cari ilmu. Sejak Nabi dapat wahyu, dipahami, diamalkan, didakwahkan, wong-wong nompo pengajaran, diajak masuk Islam mau, lalu gelem nompo, itu kan prakteknya. Kemudian diamalkan, akhirnya tauhid, melaksanakan sholat, walaupun sholatnya belum 5 waktu, yaitu 2 waktu yang dingin, subuh dan asar. Nah begitu. Itu bila kita melihat sirahnya, sholat yang dikerjakan Nabi SAW itu sebelum diwajibkannya sholat peristiwa Mi'raj itu adalah sholat di penghujung waktu pagi dan sore, belum 5 waktu. Kalau 5 waktu itu baru turun tahun berapa? 10 kenabian, peristiwa Mi'raj. Itu diamalkan, kemudian didakwahkan 3 tahun sembunyi-sembunyi, cetok A cerita, cetok B cerita, cetok D cerita, ngelumpukne kerabate. Itu masih sembunyi-sembunyi, seperti itu maksudnya. Itu masuk kategori jihadan kabiro. Jadi ilmu, amal didakwahkan. Ketika banyak disakiti, itu banyak memberikan maaf, tidak melawan, hanya menyelamatkan diri dan sabar. Ini kira-kira orang yang disakiti oleh orang musyrik di fase Mekah kathah mboten? Terlalu banyak. Jangankan wong sing mboten gadah pelindungan, Nabi mawon sing wibawanya luar biasa, wong nyawang sungkan, pamannya pembelaannya luar biasa, si Abu Thalib, yang mampu menghadapi tokoh-tokoh Quraisy sehingga mereka jegek, itu ternyata juga menjadi korban. Abu Bakar diisukan mati juga. Nabi ketika sedang sujud, tengku ini dibeleki jeruane wetenge unta. Abot mboten? Lho abot niku pas sujud. Ternyata itu Nabi sabar, memaafkan. Ketika membela diri itu hanya dalam bentuk doa. Ya Allah, kuserahkan kepadamu nasib si A, Allahumma alaika nasib si B, nasib si C, nasib si D, dan seterusnya.
Itu sangat berat sekali, banyak memakan korban, banyak luka-luka. Tapi kaum muslimin tidak melawan. Yang ada itu adalah memaafkan dan sabar. Itu betul-betul luar biasa beratnya. Hanya konangan Islam mawon pun ngoten niku. Kita sami lek konangan agamamu opo Islam dinapakne. Hayem mawon. Dikala itu ndak bisa. Dikala itu ndak bisa, berat sekali. Itu masuk jihadan kabiro. Ternyata itu berjalan sampai 13 tahun. Kira-kira yang merasakan kondisi ada di Mekah kayak begitu, ini dialami Nabi saja atau juga dialami sahabat as-sabiqunal awwalun atau dialami kabeh? Semuanya mengalami tanpa kecuali sampai kelasnya budak. Inilah makna jihadan kabiro. Sehingga semuanya itu punya kesempatan. Ini luas sekali. Kapan? Ya detik itu sendiri. Maka daripada itu adanya jihadan kabiro seperti ini. Detik ini juga bila kita paham dan ingin, itu langsung punya kesempatan. Apa bentuknya? Cari ilmu. Kita cari ilmu kan? Berusaha paham dengan yang benar, nanti diamalkan, nanti diajarkan. Ketika dikomentari uang kita banyak memberikan maaf. Ojo nganti tipa itu malih loro atini, malih lok-lokan, tok ne mawon, rasa direken. Biarlah anjing menggonggong. Yang jelas kafilah tetap berlalu, rasa dirungokni. Nah begitu, dan kita bersabar. Yang ini semua itu punya kesempatan, dan semua itu bisa bersaham apapun yang ia miliki. Ini fadilah yang sangat besar yang kita wajib untuk mensyukuri. Lalu berikutnya, langkah Nabi SAW ketika sudah tidak memungkinkan itu dengan cara hijrah. Berulang-ulang hijrah itu. Ada yang ke Ethiopia, kemudian pulang. Setelah ditunjukkan, yaitu ke Madinah itu sendiri. Kemudian ketika sudah kondusif dikirimi dai, mereka berbondong-bondong meminta Nabi datang, baru mereka berangkat bertahap sesuai dengan kondisi agar aman. Sampai Umar pun juga hijrah. Tapi lah hijrah Umar itu luar biasa ya. Aku arepe hijrah. Sapa sing ra lila tunggunan di luar Mekah, sapa sing pengen bojone rondo, anak yatim. Oh ngoten niku lho nggih, niku Umar. Tapi enggak semua orang itu berani seperti itu, hijrah. Nabi kita pun juga dikepung, mau dibunuh. Akhirnya Allah loloskan bisa sampai di Madinah, pun juga masih dikejar. Tapi pengejarnya setiap kali mendekat, kudanya kaki depan ambles. Sebagaimana kisah panjang akan hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang sempat membaca Sahih Bukhari itu ada di sana, silakan dibaca ulang. Itu juga termasuk bagian dari jihad dalam bentuk hijrah. Ini pun juga kita punya kesempatan hijrah, termasuk meninggalkan gak punya ilmu, hanya punya ilmu. Yang ketiga, bentuk jihad itu ada dengan cara membela diri. Ketika sampai di Madinah tahun 2 Hijriah, akhirnya kaum muslimin sing 300 menghadapi 1000 pasukan Quraisy. Terjadi perang Badar. Perang Badar itu kaum muslimin membela diri napa pancen tukang perang. 11 sebatas membela diri. Sebatas membela diri. Berikutnya yang keempat, jihad ini berada bentuk nuntut hak. Ketika perang Badar telah menang, kaum muslimin tertata, punya wibawa, maka suku-suku yang mereka pernah menyakiti pada Nabi SAW didatangi dan dituntut. Sebelumnya didakwai dulu, dikenalkan hakikat Islam. Ketika sudah gamblang, dianjurkan silahkan masuk Islam dan hijrah, nanti saudara. Dulu dosa dimaafkan. Nggak mau, tunduk bayar pajak atau damai. Gak mau baru perang. Itu sebatas untuk nuntut hak. Lalu yang kelima adalah memerangi fitnah. Karena memerintahkan wa qatilu fi sabilillah hatta la takuna fitnah wa yakuna dinu kulluhu lillah au kama qala ta'ala. Dan berperang kamu di jalan sehingga tidak ada fitnah.
Apa maknanya fitnah itu? Kesyirikan. Makanya kirimi surat ke sana kemari. Tanggapannya bagaimana? Mereka nantang, kirimi pasukan. Nah begitu, mereka nantang, kirimi pasukan. Sebelum duel, dakwai dulu. Yang berulang. Dikenalkan Islam. Kenal, silahkan masuk. Gak mau, bayar pajak, tunduk, nanti akan dikendalikan, diurus. Gak mau, baru perang. Pada masa Umar akhirnya terjadi penaklukan Baitul Maqdis oleh Nasoro. Pada masa Utsman luar biasa sampai ke Asia Tengah, Azerbaijan dan macam-macam. Itu ke sana begitu. Itu untuk memerangi fitnah, menghilangkan kesyirikan. Kemudian kondisi yang sedang kita jalani di tempat ini di Indonesia dari macam-macam jihad, ini termasuk bagian yang paling tinggi. Nomor 5. Ayo, nomor pinten yang sedang kita jalani sekarang nih. Masih nomor 1. Nomor 1. Kita Islamnya di pulau sorong bukan kira-kira dari masyarakat. Mereka malah meninggalkan Kediri, malah teng pundi ngoten nggih. Kita masih nomor berapa? Nomor 1. Semuanya punya kesempatan. Makanya sibukkan ilmu, amal, dakwah, banyak memberikan maaf dan sabar. Inilah kesempatan, semuanya punya kesempatan untuk mendapatkan fadilah yang seperti itu. Ayo ikhwah azza wa ta'ala, demikian materi yang kita kaji kali ini sudah terurai. Kita syukur adanya jihad yang paling besar, bentuknya adalah ilmu, amal, dakwah, banyak memberikan maaf dan sabar. Ini apabila kita syukuri dengan baik, semuanya bergerak seolah nanti jadi baik. Tapi apabila masjid sudah sepi, ilmu tidak ada, tingkah pola gak karu-karuan, orang mengedepankan kekikiran, mengedepankan pendapat, nah seperti itu, bahkan agama nanti akan dikritik-kritik, itu perkara yang amat sangat membahayakan. Makanya hal-hal seperti itu wajib untuk kita hindari. Demikian yang tersampaikan. Bila benar semata fadilah dari Allah, bila salah memang banyak kekurangannya. Semoga Allah membimbing kita semuanya. Ada tanggapan, disilahkan. Ada pertanyaan, fadilah cari ilmu niku jan top-topan. Napa fadilah pun golek ilmu? Budale tok teng mriki niki wau, niku pun dimudahkan jalan ke surga. Kita nglumpuk ngeten niki taman surga. Tiang sing teng mriki napa sing ngulang napa sing golek ilmu niku gadah nilai haji. Jenengan badhe budal kaji kapan? Seket juta, 30 tahun ngoten nggih. 400 juta bayar manjingnya sedina 40.000. Kapan glumpuke dhuwit? Saya kula nganjurne ya dhuwit 400 juta bayar budal. Ben jadi puter karo bank. Insyaallah aman dan budal. Dan seterusnya. Berat kan? Tapi kita ke sini mengajar atau belajar itu sudah dinilai haji sempurna. Juga mendapatkan nilai jihad. Mendakwahkannya bagian dari jihad. Loh, kurang apa? Dapat pahala, jatahnya ditambah orang yang menyambut dakwahnya. Apabila sampai mati, ilmunya masih dilanjutkan oleh generasinya, pahalanya mengalir. Mendapatkan status umat yang baik.
mendapatkan jaminan kesuksesan, dijamin mendapatkan pertolongan. 23 bab tentang buku keutamaan ilmu amal dakwah itu sudah kita kaji di bagian yang akhir. Luar biasa. Pertanyaannya, lek fadilai koyo ngono gedene, tapi jak ngaji kok waras-warasen. Napa kira-kira? Itulah bukti kita kadar iman kepada yang gaib. Yang paling banyak diimani manusia basa Jawane sing ketok moto, ngoten lho nggih. Pokok ketok dhuwit lap-lap abang ngoten ora duwe, sesuk lek manjing lek semangat. Kerjane 8 jam ora mesti entuk 100.000. Siap nganti nggih nuwun 1000, bayoke jepluk, mek golek dhuwit pinten? Swidak, 70, 80. Napa kok semangat kaya seperti itu? Kira-kira tiang sing golek ilmu sak budal 8 jam ngoten mboten kira-kira tiang golek ilmu. Sak jame molet-molet niki dereng wonten sak jam lho niki wau. Ndang Mario ngoten nggih. Nah, senada dengan itu, jane gedene apa kok begitu? Ini bukti iman kepada yang gaib kita bisa njajaki. Ternyata itu harus kita pupuk. Memang iman yang paling berat adalah iman kepada yang gaib. Yu'minuna bil ghaibi. Kalau itu kurang dan itu tipis, ya buktinya ya males saras-sarasen. Ini menunjukkan orang yang kuat imannya kepada yang gaib itu enggak banyak. Wis dipromoseni kaya ngono tapi gak nyaut. Kayune mlebes ngoten nggih. Tantang murup-murup ngoten niki. Pomo murup nggih namung keluk-keluk. Malih sangit ora patek gelem kobong. Itu untuk mengukur kadar keimanan. Kalau gitu kiat-kiatnya apa? Kondisi kayak begitu. Ya pertama, apa yang telah kita pahami jaga. Yang kedua, paksa nafsu kita untuk bertahan ke situ. Yang ketiga, jangan sampai banyak makan minum apalagi yang haram, tapi secukupnya. Berikutnya, jangan terlena dengan dunia yang sering melenakan. Apalagi cekelane HP, wah itu kadang buka video ngoten reno-reno, itu bisa menyita, bisa membuat tumpul. Karena gambar yang ada langsung bila sudah terbawa ke sana, itu nanti menjadi tipis iman pada hari akhir. Termasuk cari lingkungan yang baik, yang kondusif. Lebih daripada itu, upayakan kita punya komunitas ngaji nek ngendi melu, soalnya nanti relatif terjaga. Dan itu butuh kita paksa, kita biasakan. Jangan lupa memperbanyak doa kepada Allah. Di balik itu, ya kita jangan sampai berpanjang angan mengikuti hawa nafsu. Bisa jadi sesudah ini nanti saya mati, bekalku cukup atau belum, itu termasuk nanti insya Allah akan bisa mendorong. Yang jelas jangan lupa berdoa dengan Allahumma ya muqallibal qulub tsabit qulubana ala dinik. Lebih penting lagi supaya kita sendiri itu membuat majelis. Membuat apa? Majelis. Napa keluargane, napa nglumpukne tanggane, napa masjid endi sing ora patek kelebon, jisaku tak mlebu rono. Nek gadah program-program ngoten niku, insyaallah mengke kita kan gadah kegiatan. Gadah kegiatan. Kira-kira masjid sing dereng diisi ngaji tasik kathah napa dereng? Apa mboten? Oh, kakean masjid sing dereng diisi. Bila kita mencoba untuk masuk kepada mereka, apa yang kita pelajari, kita hafalnya, nanti kita ceramahkan kepada mereka, mampir di masjid nek kono bar subuhan, pamit karo takmire, tak wacane hadis siji, kesimpulannya ini kan sampun maslahat. Persiapan kesana itu kan akan membuat lingkungan kayak begitu, soalnya nanti akan maslahat. Terjun di medan dakwah itu termasuk kiat-kiat. Wallahu alam.
Demikian yang kita sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.